Hai, bertemu kembali bersama Pak Syafda ya. Kalau kemarin kita sudah membahas soal mengenai bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas soal dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN ya. Nah, jadi untuk soalnya silahkan di-download pada link deskripsi sudah Bapak sediakan di bawahnya ya. Oke, kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu pilihan ganda. Silangilah salah satu huruf A, B, C, atau D yang kamu anggap paling benar. Nah, siap? Kita mulai dari soal yang pertama. Sikap kita terhadap teman yang berbeda kesukaan dengan kita adalah A. Mengejeknya, B. Menghargainya, C. Memarahinya, D. Menertawakannya. Silahkan dijawab. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Menghargainya. Walaupun kita berbeda kesukaan dengan teman kita, kita tetap harus menghargai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Keripik singkong adalah makanan khas dari A. Jawa, B. Madura, C. Medan, D. Padang. Yo, kira-kira yang mana? Ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah D. Padang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu adalah arti dari A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Pancasila, C. Garuda, D. Pramuka. Nah, ini adalah semboyan negara kita. Jawabannya adalah ya, A. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga titik-titik bangsa. A. Perselisihan, B. Pertengkaran, C. Persatuan, D. Permusuhan. Menjaga perbedaan ya, ini berkaitan dengan semboyan negara kita tadi. Adalah walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Jadi kita menjaga persatuan. Gampang ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 5. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni karena mereka menyukai minuman yang lain. Nah, sikap Beni sebaiknya adalah A. Menerimanya, B. Memarahinya, C. Kecewa, D. Mengejeknya. Nah, ini sudah jelas ya. Sikap Beni seharusnya adalah menerimanya. Bisa jadi salah satu dari Lani atau Udin alergi terhadap susu ya kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagian ini cepat ya kita bahasnya. Jika setiap orang memaksakan kehendak, maka akan terjadi A. Persaudaraan, B. Pertemanan, C. Persahabatan, D. Pertengkaran. Kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah pertengkaran. Karena kalau kita memaksakan kehendak, pasti salah satunya tidak akan bisa menerimanya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Kedua, perang antar suku. Ketiga, menghargai perbedaan. Keempat, tidak mau bersatu. Sikap yang perlu dihindari jika terdapat perbedaan adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 2, C. 2 dan 3, D. 1 dan 3. Kira-kira yang mana? Yang patut kita hindari adalah 2 dan 4. Perang antar suku dan tidak mau bersatu. Nah, ini harus diwaspadai ya, karena dapat memecah belah bangsa kita. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sikap yang perlu ditiru adalah sikap-sikap yang memberikan akibat yang A. Negatif, B. Rugi, C. Baik, D. Buruk. Nah, sebenarnya menjawab soal PKN ini gampang ya. Biasanya akan terdapat salah satu pilihan jawaban
yang sangat berbeda dengan 3 pilihan lainnya. Jadi itu saja yang kita pilih. Jadi sikap yang perlu ditiru adalah sikap yang memberikan akibat yang baik. Kalau tidak baik atau negatif atau rugi, itu sebaiknya kita tinggalkan, jangan ditiru. Nomor 9. Kain adat merupakan salah satu contoh kekayaan titik-titik Indonesia. A. Makanan. B. Pangan. Ini sama ya, makanan dengan pangan. C. Bahasa. D. Budaya. Ayo, kira-kira jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Budaya. Nomor 10. Saat sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Ayah Siti mendengar bunyi ambulans. Yang harus dilakukan Ayah Siti adalah A. Memberikan jalan. B. Menghambat jalan. C. Tidak peduli. D. Memarahinya. Makanya yang harus kita lakukan adalah ya, kita beri jalan. Bisa jadi yang di dalam ambulans itu sangat membutuhkan penanganan yang cepat ya. Nomor 11. Nama bendera negara kita. A. Garuda. B. Sang Merah Putih. C. Pancasila. D. Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah B. Kalau Garuda itu lambang negara kita. Pancasila dasar negara kita. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita. Ternyata langsung menjawab soal nomor 12 ya. Lambang negara Indonesia adalah A. Rantai, B. Garuda, C. Padi dan Kapas, D. Bintang. Iya, jawabannya adalah Garuda. Kalau rantai, padi, dan kapas itu adalah lambang atau simbol yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nomor 13. Kepala burung Garuda menoleh ke arah A. Kiri, B. Tengah, C. Atas, D. Kanan. D. Mengarah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena ke kanan itu melambangkan kebaikan. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Gambar di samping adalah simbol Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah, ini tidak jelas ya, kemarin juga sudah kita bahas di soal bahasa Indonesia, yaitu sila ke-4. Kita masuk ke nomor 15. Taat dalam beribadah merupakan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A1, B2, C3, D4. Yang mana? Ini berkaitan dengan ibadah. Berarti hubungan manusia dengan penciptanya. Maka yang sesuai dengan soal ini adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, jawabannya mana kira-kira? A. Bersyukur. B. Bekerja sama. C. Tenggang rasa. D. Musyawarah. Jawabannya adalah B. Bekerja sama. Kalau yang A itu sila berapa? Sila pertama. Tenggang rasa adalah sila kedua. Sedangkan musyawarah adalah sila keempat. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Simbol sila kelima Pancasila adalah A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin, D. Rantai. Nah, ini sama ya dengan yang sebelumnya, juga kita sudah bahas mengenai simbol sila Pancasila. Jawabannya yang mana? Iya. Jawabannya A. Padi dan kapas. Kalau kepala banteng itu sila keempat, pohon beringin sila ketiga, dan rantai adalah sila kedua. Nomor 18. Memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Aturan di atas sesuai dengan sila ke A2,
B3, C4, D5. Nah, bagaimana kira-kira? Jawabannya adalah D. Sila kelima. Buku perpustakaan itu merupakan hak semua pengunjung pustaka. Jadi supaya adil dan bisa dinikmati oleh semuanya, jika ada buku yang rusak, maka harus diganti oleh yang merusakkan bukunya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sikap mencerminkan sila keempat. Pancasila adalah A. Bergotong royong, B. Adil, C. Bermusyawarah, D. Bersyukur. Ini sama dengan yang di atas tadi ya, soal nomor 16. Nah, kalau yang A ini bergotong royong, ini merupakan sila ketiga Pancasila. Bersikap adil, ini sudah dibahas tadi di soal 18, yaitu sila kelima, ini dia, musyawarah. Sedangkan D, bersyukur, merupakan sila pertama. Oke, kita lanjut soal terakhir dalam kelompok 1, itu pilihan ganda. Pita yang dicengkram di kaki burung Garuda bertuliskan A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Praja Muda Karana, C. Garuda Pancasila, D. Bersatu Kita Teguh. Nah, yang dipegangnya pada kaki burung Garuda itu adalah semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dari 20 soal yang sudah kita bahas tadi, apakah anak-anak Bapak betul semuanya? Bagus kalau betul semuanya. Jika masih ada yang salah, bisa diperbaiki dan dihafalkan untuk pembelajaran nantinya supaya pada ujiannya bisa menjawab dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2, yaitu istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Bisa sikat ya. Oke, kain adat orang Melayu adalah kain. Jawabannya songket. Oke. Kita masuk ke soal nomor 22. Kain di samping berasal dari ini, kain batik. Ini juga ada pada soal sebelumnya. Batik dan lurik merupakan kain yang berasal dari Jawa. 23. Selalu merasa lebih baik dari orang lain adalah ciri-ciri sifat. Nah, ini adalah sifat yang tidak terpuji atau tidak baik untuk ditiru. Itu sifat sombong. Nomor 24. Dasar negara Indonesia adalah, nah dasar negaranya, kalau lambang negaranya adalah Garuda, kemudian semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar negaranya adalah Pancasila. Nomor 25. Selalu menghargai orang lain adalah ciri-ciri sifat. Nah, kalau ini sifat terpuji ya, patut ditiru. Jawabannya adalah rendah hati. Ya. Nomor 26. Lambang burung Garuda menggambarkan titik-titik. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Jadi Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan negara yang kuat. Makanya memilih burung Garuda sebagai lambang negaranya. Nomor 27. Jumlah bulu ekor burung Garuda adalah, nah ingat ya, jumlah bulu yang digambarkan pada burung Garuda itu mewakili hari proklamasi atau hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, salah satunya adalah jumlah bulu ekor ini yang jumlahnya ada 8, mewakili bulan Agustus. Kita masuk ke nomor 28. Arti kata tunggal pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah 1. 29. Bunyi sila ketiga Pancasila yaitu, nah ini gampang ya, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, nomor 30. Peduli pada teman yang sedang sedih adalah pengamalan sila ke.
pada sila keberapa tuh? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Jawabannya adalah sila kedua. Nah, karena adabnya inilah yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Oke, kita masuk ke kelompok 3. Bagaimana hasil jawaban anak-anak Bapak pada kelompok 2? Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari Bapak ya. Oke, kita masuk ke soal kelompok 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, nomor 31. Jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan. Menjaga persatuan, terutama pada negara kita NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, memahami keberagaman itu sangatlah penting. Kita lanjut ke nomor 32. Apa yang dimaksud dengan tenggang rasa? Ini masih berkaitan dengan di atas ya, soal 31. Nah, dengan tenggang rasa ini kita bisa menjaga persatuan, yaitu menjaga atau menghargai perasaan orang lain. Nah, ini sangat penting ya untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 33. Tuliskan 3 akibat baik atau positif dari perbedaan sikap setiap orang. Nah, yang pertama, dengan adanya perbedaan sikap ini berakibat kepada masing-masing kita bisa menerima perbedaan tersebut. Nah, setelah kita bisa menerima, tentu kita juga bisa menghormati dari perbedaan tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa menghormati, tingkat kemudiannya adalah menghargai. Jadi kita bisa awalnya bisa menerima perbedaan dari temannya, kemudian kita bisa saling menghormati, tingkat lanjutnya kita bisa saling menghargai, dan dengan runtutan sikap tersebut ujungnya akan terwujud sebagai persatuan Indonesia. Jadi kita bisa bersatu dengan memahami perbedaan dari masing-masing kita. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Tulis 3 warna yang terdapat pada lambang burung Garuda dan artinya. Nah, sebenarnya ini ada beberapa warna ya yang terdapat di sana, tapi kita akan bahas di sini 3 saja. Yang pertama yaitu pada perisainya terdapat warna merah putih, berasal dari bendera negara kita ya. Merah adalah berani, putih artinya suci atau kesucian. Hitam artinya keabadian atau abadi ya. Selanjutnya bisa anak-anak Bapak lihat di buku tema D8. Oke, yang terakhir kita masuk ke soal 35. Tuliskan 3 sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini berkaitan dengan keagamaan atau ibadah seseorang kepada penciptanya. Nah, jawabannya apa saja di sini? Taat beribadah, bersyukur, dan menyayangi semua ciptaannya. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai soal pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memahaminya dengan baik ya. Sehingga hasilnya nanti
pada saat ujian bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan naik ke kelas 4. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Dadah!